Refleksi itu memang sangat membantu karena pertama bukan cuma membantu pada siswa itu sendiri, melainkan ke guru untuk bagaimana memahami proses pembelajaran dalam PJOK. Untuk siswa sendiri mungkin merefleksikan tentang apa yang mereka kurang pahami, supaya mereka bisa memberikan pendapat kepada guru bahwasanya proses pembelajaran yang kita sudah lewati ada hal yang belum mereka pahami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ikram memberikan pemahaman baru kepada kita semua terkait pentingnya melakukan refleksi. Selanjutnya Kak Wayan silakan. Baik, terima kasih Pak Fasilitator atas waktu dan kesempatannya. Jadi mohon maaf ini sebelumnya ini terkait dengan jaringan saya di sini kurang baik Pak. Tadi sudah sempat terlempar satu kali. Jadi terkait dengan bagaimana pentingnya melakukan refleksi, tentu saja kalau menurut saya itu sangat penting sekali Pak. Jadi terkait dengan bagaimana kita dalam melakukan refleksi itu dapat meningkatkan suatu kualitas pembelajaran dan bisa juga dapat memberikan peningkatan pada peserta didik maupun dapat memberikan suatu hal yang baik dalam proses pembelajaran itu. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Kak Wayan, terkait apa yang telah disampaikan Kak Dewa, Kak Ikram, dan Kak Wayan, itu merupakan suatu pencerahan untuk kita semua terkait pentingnya melakukan refleksi. Di mana refleksi ini kakak-kakak sebagai evaluasi diri terkait hal yang kita sudah lakukan sebagai bagaimana kita kembali mengingat apa yang kita sudah lakukan dalam melakukan refleksi. Tentunya refleksi ini sendiri tentunya bagaimana bisa mengevaluasi hal-hal yang kita sudah lakukan, apakah berdampak atau tidak, ataukah ada hal-hal yang belum maksimal kita lakukan, dan kemudian apa yang kita lakukan itu apakah sudah betul-betul dirasakan atau memberikan manfaat kepada peserta didik itu sendiri. Pentingnya melakukan refleksi ini juga kakak tentunya kita akan memaknai apa hal yang telah kita sudah lalui terhadap proses pemahaman dan pembelajaran yang kita sudah lakukan itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut. Ya, untuk tujuan dari sesi kita kali ini kakak, tentunya peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Tentunya yang kakak-kakak sudah lakukan selama ini terkait agenda hari ini, kakak-kakak akan melakukan analisis tulisan refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan, kemudian kakak-kakak akan berbagi hasil analisis. Selanjutnya di dalam analisis tulisan refleksi ini, kakak juga boleh melakukan analisis refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan, apakah menggunakan model-model refleksi mulai dari 4P,
atau dial, atau enam topi, atau 4F, tergantung kakak-kakak apa yang telah kakak-kakak lakukan. Tentunya ini perlu saya sampaikan di dalam menganalisis refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan, yang kakak-kakak sudah lalui dalam merefleksikan pemahaman kakak-kakak dalam mengikuti kegiatan ini, mulai dari modul 1.1 sampai modul terakhir kemarin kita 1.3. Silakan kakak-kakak melakukan refleksi terkait pemahaman kakak-kakak, pengalaman kakak-kakak, perasaan kakak-kakak, peristiwa yang kakak-kakak sudah lalui. Tentunya dengan menggunakan pertanyaan pemantik seperti saya sudah di layar laptop kakak-kakak di sini menggunakan pertanyaan sebagai untuk melakukan analisis. Ada 6 pertanyaan. Tentunya dari 6 pertanyaan ini kakak-kakak nanti akan menuliskan di kolom chat, di kolom apa ini Jamboard yang akan saya share nanti linknya di kolom chat di Google Meet kita hari ini. Baik kakak-kakak, saya mencoba membuat Jamboardnya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan share kepada kakak-kakak linknya ini. Ada 6 pertanyaan yang kakak-kakak jawab melalui link Jamboard, mulai dari halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mendapatkan halaman nanti di Jamboard paling atas ada anak panah, silakan diklik untuk beralih ke halaman selanjutnya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ini kakak-kakak bisa menggunakan fitur sticky note di Jamboard ini. Baik kakak-kakak, saya akan coba buat link Jamboardnya. Ya, baik kakak-kakak, link Jamboard saya sudah share di kolom chat. Silakan melakukan analisis refleksi yang telah kakak-kakak lakukan selama memahami proses pembelajaran kita di LMS ini. Ya, silakan kakak-kakak digunakan waktu ini sebaik mungkin. Ada 6 pertanyaan sebagai pemandu kakak-kakak menganalisis refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan. Ya, saya persilakan kita gunakan menganalisis ini kurang lebih 15 menit kakak-kakak. Mohon maaf Pak Fasilitator, sementara mendownload Jamboardnya dulu. Oke, lanjut. Oke. Yeah. Ya, Kak Randi, silakan mengisi analisis refleksi yang sudah dilakukan selama memahami pembelajaran 1.1 sampai 1.3. Kembali saya kirim kembali link Jamboardnya.
Ya silakan kakak mengisi jambornya. Kakak-kakak silakan menuliskan nama terlebih dahulu baru melakukan refleksi sehingga pekerjaan kakak saya bisa lihat. Maaf Pak Fasilitator, ini saya menggunakan HP dari tadi ini saya mencari fitur untuk mengetik, tidak bisa ini. Bukan tidak bisa, tidak tahu di mana ini tempatnya ini. Ya, Kak Amirullah, sebisa mungkin menggunakan Jamboard berusaha, tapi kalau tidak bisa, cukup menuliskan di kolom chat. Siap Pak, siap. Ya seperti Kak Ikram ya, menuliskan namanya kemudian menggunakan fitur sticky note. Ada 6 pertanyaan kakak-kakak sebagai tematik untuk
menjawab di Jamboard. Silakan membuka halaman baru pada kolom halaman di atas dengan mengklik anak panah. Izin kakak, Oke. setelah menuliskan ini untuk mengirim jawabannya apa di ini ya? Enter atau apa? Langsung di enter saja. Oh, di enter saja. Ya, pertama klik sticky note. Setelah muncul, silakan juga kalau sudah muncul sticky note-nya, silakan dipilih warnanya sesuai dengan selera. Kemudian menuliskan jawaban. Selanjutnya langsung save, langsung terkirim. Seperti itu. Astaga, sudah hilang tadi, sudah ditulis. Saya sedang nulis tadi kok hilang. Permisi Pak. Ya, silakan ke kakak. Baru 3 orang yang menjawab. Ada Sumarni, ada Kak Randi, ada Kak Ikram. Pak, saya sudah menjawab. Apakah bisa dicek Pak, apakah masuk atau tidak? Baik. Iya. Belum Soalnya masuk. Pak, agak susah ini. Iya. Apakah boleh di kolom komentar aja Pak, atau bagaimana? Ya, silakan. Oh iya. Oh, sudah masuk. Dalam melakukan refleksi, saya menggunakan model segitiga refleksi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Itu, kakak punya itu? Kak Wahyu? Izin Pak, saya punya Pak. Bukan saya punya Pak. Saya sudah tulis nama saya Pak. Saya sudah tulis nama Oh, iya. komentar saya. Kakak-kakak yang sudah, silakan ke halaman 2-nya lagi untuk menjawab. Saya sudah menuliskan Pak, tapi tiba-tiba hilang ini yang saya tulis tadi. Apakah sudah Baik, kirim? saya pandu ulang ya. Silakan diklik sticky note, kemudian menuliskan ini, kemudian langsung save. Terkirim secara otomatis itu Pak. Kalau langsung di save, langsung terkirim. Ini contoh yang saya tulis ini. Sticky note. Pada saat Bapak save, langsung otomatis terkirim itu. Nah, Kak Angger sudah muncul, Kak Angger. Mantap. Kak Angger. Kak Wahyu. Iya Pak, iya. Sudah muncul luar biasa. So ada.
Iya Pak, siap. Terima kasih Oke. Pak. Salam sama Kepseknya. Besok mau Iya. ketemu lagi. Siap Pak, siap. Saya sampaikan setelah ini. Karena ada beliau di sini Pak. Yuk, Iya. bilang salam hangat dari Arifudin. Besok ketemu lagi di SDN 2. SDN 2 di Bungku itu di mana? Di Kawayu. Pak, di dekatnya situ Pak. Masjid Islamic Center Pak. Oh, situ. Iya. Siap. Iya. SDN 2 Pak. Untuk Dekat stepnya yang lampu mana di sini ya? Kadewa sudah ada. Oh, sudah ada ya? Sudah Kadewa. Ya. Untuk ke halaman selanjutnya, silakan diklik anak panah untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Ada kolom 1/6 itu, silakan diklik anak panahnya. Ya, anak panah yang kedua ini Kakak Ikram sudah ada. Oke, sudah 2 yang mengerjakan. Kakak-kakak berlatih menulis Jamboard ya, karena kakak-kakak nanti akan bertugas jadi fasilitator. Maaf Nanti Pak, Pak Fasil, di mana Iya. lagi untuk menjawab pertanyaan kedua? Ada kotak di atas itu, di tengahnya ada Oh iya, tertulis iya, 1/6 iya. itu. Oke. Makasih Oke. Pak. Oke. Ya, kakak-kakak harus mahir menggunakan Jamboard ya, karena kakak-kakak nanti akan memfasilitasi juga. Maaf Pak, saya lewat chat karena menggunakan HP ini. Kolom chat saya. Siap. Nanti saya salin di Jamboard. Bapak punya. Kak Amirullah, pertanyaan pertama ditulis pertanyaan pertama baru jawaban ya, supaya bisa saya lihat. Saya salin di kolom chat. Tidak ada bateraimu deh. Lobet mouse-ku ini. Ini sticky note. Di pertanyaan pertama, Kakak Ikram, saya bacakan. Tentunya mengikuti langkah-langkah saya, biasanya menulis refleksi ketika ada penugasan di masing-masing refleksi modul, mulai modul 1.1 sampai modul ya. Disingkat-singkat saya kakak-kakak anunya ya, kalimatnya supaya muat beberapa karakter, karena terbatas.
Baik kakak-kakak, kita sambil jalan, kita akan melakukan analisis refleksi yang kakak-kakak sudah. Itu ambil HP ini, ada orang bahan itu. Hal apa saja menurut saya menjadi lebih baik? Baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Di mana kakak-kakak yang belum selesai mengerjakan menuliskan refleksi di Jamboard, kita lanjut saja. Di mana kegiatan kita hari ini kita akan melakukan analisis berbagi refleksi kepada kakak-kakak yang ada di Google Meet ini. Baik, saya persilakan kakak-kakak raise hand untuk menyampaikan hasil refleksinya terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan di LMS, tentunya dari modul 1.1 hingga 1.3. Ya, silakan kakak-kakak raise hand. Di sini Kak Wahyu menyampaikan di poin pertama, saya menuliskan refleksi dengan cara merangkum apa yang telah ditunjukkan fasilitator melalui Zoom dan juga materi yang telah diberikan. Kemudian Amirullah yang saya lakukan kita mengikuti modul 1.3 hingga 1. Berapa ini? 1.1 hingga 1.3. Sampai situ saja. Selanjutnya Wayan dalam melakukan refleksi saya menggunakan model segitiga refleksi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya Kak Dewa, saya menuliskan refleksi di akhir materi dan di saat saya mengisi tugas di LMS. Selanjutnya untuk bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi, Kakak Ikram, tentunya dengan perasaan yang sangat baik, setiap memulai menuliskan refleksi, bagaimana saya harus bisa memahami setiap modul yang sudah dipelajari. Kak Angge, Kak Wahyu memberikan kesan yang berarti karena kita dapat mengevaluasi apakah cara mengajar yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita ke Kak Wayan yang menyampaikan menggunakan segitiga refleksi. Silakan Kak Wayan untuk menyampaikan terkait model refleksi segitiga yang sudah dilakukan. Saya persilakan Kak Wayan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fasil. Jadi dalam merumuskan refleksi di sini saya menggunakan metode segitiga. Dari setelah yang saya pelajari dari awal sampai saat ini, tentu saja banyak hal yang saya dapat terkait dengan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai guru PJOK sehingga kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan perasaan saya, tentu saja saya sangat merasa senang dengan program seperti ini untuk kedepannya biar bisa menjadi seorang guru yang lebih
baik lagi. Kemudian beberapa target yang saya capai ke depannya adalah menerapkan ilmu yang saya dapat pada pembelajaran ini dengan maksimal untuk proses pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Baik, Kak Wayan sudah berbagi menggunakan segitiga refleksi. Tentunya praktik baik yang sudah Kak Wayan sudah lakukan ini selama setiap kegiatan Kak Wayan harus sudah melakukan refleksi, dan apa yang sudah Kakak lakukan sudah sangat baik pemahaman Kakak terkait refleksi yang Kakak sudah coba gunakan dengan menggunakan model refleksi segitiga. Selanjutnya di dalam memahami refleksi ini sendiri, apa yang disampaikan Kak Wayan tadi sudah menggunakan refleksi segitiga. Mungkin dengan kakak-kakak lain berbeda, apakah menggunakan model 6 topi, model DIL, model 4F. Ya, saya persilakan kakak-kakak lain yang berbeda konsep pemahaman dalam menggunakan model refleksi, apakah model-model lain yang Kakak gunakan. Saya persilakan, terima kasih Kak Wayan. Kemudian saya persilakan kepada kakak lain. Ya, apa yang saya kuatkan kembali terhadap apa yang disampaikan oleh Kak Wayan terkait segitiga refleksi, di mana segitiga refleksi ini kakak ini ini di namanya segitiga. Dari segitiga refleksi ini ada segitiga di pertama itu tentunya pertanyaannya misalnya seperti ini: setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu. Nah, apa yang kakak-kakak mampu lakukan di situ? Nah, inilah yang dimaksud oleh kakak Wayan. Kemudian di segitiga selanjutnya, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah apa? Kalau senang, senang; kalau kaget, kaget. Nah, ceritakan di situ. Kemudian di segitiga selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah, misalnya target hari ini baru sekedar memahami tapi belum bisa mempraktekkan, tapi di situ diceritakan target saya selanjutnya harus maksimal mengikuti ini dan itu. Seperti itu. Selanjutnya setelah di segitiga selanjutnya, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya memahami bahwa refleksi itu ternyata banyak modelnya. Contoh seperti itu. Inilah yang digunakan oleh Kak Wayan di dalam menuliskan refleksinya dengan menggunakan segitiga refleksi. Silakan kakak-kakak lain memberikan komentarnya, tanggapannya terkait model-model refleksi yang digunakan selama ini. Kak Dewa, ada tanggapan? Mungkin bisa memberikan masukan, tanggapan, atau pendapat lain, atau model-model yang digunakan di dalam melakukan refleksi. Kak Firman? Oke, kita ke Kak Randi. Kak Randi? Ya, bagaimana Pak Fasilitator? Oke, Kak Randi, dalam memahami, dalam mengikuti semua kegiatan di
sebagai peserta PJOK dari memahami modul 1.1 sampai 1.3, kira-kira kalau Kak Randi melakukan refleksi terkait proses yang sudah dilalui, kira-kira menggunakan model apa Kak Randi? Ya, terima kasih. Kalau dalam evaluasi yang saya laksanakan, yaitu saya melakukan refleksi topik, di mana refleksi topik ini adalah topik berpikir. Di situ kan ada 6 topik yang dimana digambarkan dengan beberapa warna. Fokus yang pertama, topik berwarna kuning adalah fokus pada pemanfaatan yang melekat dengan keuntungan, di mana kita di sini sebagai guru PJOK adalah pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran. Artinya, sejatinya guru PJOK itu senantiasa selalu mampu melaksanakan sebuah pola pikir yang kreatif berbasis aset dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang berdampak positif terhadap peserta didik. Yang kedua adalah topik berwarna hijau adalah fokus pada kreativitas alternatif penyelesaian dan cara-cara baru. Artinya kita dituntut sebagai guru PJOK mampu memetakan aset yang ada di sekolah dalam mendukung pembelajaran yang berlangsung. Dalam hal ini bidang PJOK. Aset yang dimaksud ini adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas sarana prasarana yang mungkin di sekolah Bapak Ibu itu masih kurang atau tidak ada, boleh katalah tidak ada dalam menunjang. Jadi kita memanfaatkan salah satu contoh seperti permainan bola. Ya, di dalam permainan bola ini kan ada biasa yang sekolah yang tidak mendapatkan ruang atau lapangan yang memadai. Jadi kita mengkondisikan situasi daerah atau lapangan sekolah dengan cara membuat permainan-permainan kecil tentang bagaimana cara menendang, bagaimana cara bermain bola dengan baik, dengan gerakan-gerakan yang mudah, artinya yang umum. Dan yang ketiga adalah menggunakan aset fokus pada gambar besar masalah, yang dimana ini adalah menggambarkan topi berwarna hijau. Dalam fokus ini adalah kita dituntut sebagai guru PJOK itu bagaimana mampu menerapkan pola pikir berbisnis aset atau kekuatan. Artinya yang tadinya kita berpikir tentang yang kemarin-kemarin mungkin kita tidak mampu untuk membuat ini karena kekurangan fasilitas. Tetapi serta mempelajari modul yang ada yang ini dalam pelatihan PKG PJOK, saya bisa memanfaatkan atau menepis keoptimisan dalam menggunakan fasilitas yang kurang untuk menunjang pembelajaran PJOK ke depannya lebih baik lagi. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah fokus pada fakta dan informasi yang diketahui, yaitu dibatasi dengan dilambangkan dengan topi berwarna putih. Kalau di sini kita dituntut untuk bagaimana memiliki 5 nilai dalam peranan. Artinya kita seorang guru PJOK itu harus mempunyai nilai, yaitu nilai yang pertama harus menjadi mandiri, nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada siswa atau murid. Untuk kelima nilai yang kita harus miliki ini adalah akan mendukung satu sama lain dalam memahami materi pendekatan berpikir aset atau kekuatan, bukan berbasis kekurangan masalah dalam pembelajaran. Artinya dengan kita memiliki 5 nilai peranan yang ada, kita bisa
bisa berpikir pendekatan menggunakan bagaimana sarana prasarana itu dari proses berpikir kekurangan atau masalah dalam pembelajaran bisa menjadi aset atau kekuatan, bukan aset kekuatan. Artinya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana. Dan untuk fokus yang selanjutnya adalah topi berwarna hitam. Adalah fokus pada kesulitan, kerugian, dan konsekuensi negatif. Ini adalah bagaimana cara ketika kita menghadapi sesuatu atau masalah yang kita hadapi ketika pada saat kita mengajar PJOK kepada anak murid itu mungkin ada kendala. Di sini kita dituntut sebagai guru PJOK bagaimana cara mencari solusi dan kira-kira untuk pendekatan apa supaya masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan. Artinya kita mempunyai plan B lah. Dalam artian ya kita tidak punya lapangan bola, jadi bagaimana kita mengkondisikan lapangan atau area sekolah bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk bermain bola. Dan yang terakhir adalah topi yang berwarna pink, yaitu fokus pada naluri, intuisi, dan emosi yang akan membimbing otak untuk mencari jawaban. Di sini kita sebagai guru PJOK harus memahami atau dapat memetakan aset-aset atau yang kita miliki seperti aset manusia, sumber daya, dan aset surplus, aset alam. Itu bagaimana kita dapat melakukan pemetaan aset untuk mendukung proses pembelajaran PJOK ke depannya lebih baik lagi. Demikian mungkin Pak Fasilitator yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Kak Randi, luar biasa penjelasan yang sangat utuh terkait model refleksi yang telah digunakan di dalam menuliskan refleksinya dengan menggunakan 6 thinking heads atau teknik 6 topi, mulai dari proses, kreatif, fact, benefit, feeling, contents. Ini merah, hitam, biru, hijau, dan kuning ini yang digunakan oleh Kak Randi di dalam menuliskan refleksinya. Jangan lupa refleksi yang kakak tuliskan itu ada tagihan refleksi di modul 1 titik berapa itu nanti saya ingatkan kembali. Silakan memilih model refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan. Selanjutnya sekedar penambahan luar biasa dari Kak Randi sudah menjelaskan topi putih, topi merah, kuning, hitam, hijau, dan biru dalam menuliskan refleksinya. Dilengkapi dengan keterangan bahwa topi putih itu ternyata menuliskan informasi yang telah didapatkan selama proses pembelajaran. Topi merah itu menggambarkan perasaan selama mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaannya. Oh, lalu saya kaget, lalu saya takut, sekarang senang. Silakan, itu dilambangkan dengan topi merah. Kemudian topik kuning, di sini kakak menuliskan hal-hal yang positif yang terkait dengan topik yang sudah dipelajari. Selanjutnya topi hitam ini kendala-kendala kakak dalam melakukan proses pembelajaran selama ini, kendala atau hambatan atau resiko. Kendala misalnya saya mengikuti kegiatan pramuka tidak bisa, itu kendala, atau jaringan, atau resiko yang saya harus tanggung, saya misalnya lambat mengirimkan tugas saya sehingga mengurangi nilai dari seharusnya 100 saya dapat karena lambat tinggal 90 misalnya, seperti itu. Topi hijau, topi hijau ini kakak
ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa di atas, apa ide-idenya? Silakan disampaikan. Kemudian topi biru, kakak akan melakukan menarik suatu kesimpulan terhadap proses apa yang kakak-kakak sudah lalui dalam proses pembelajaran. Luar biasa Kak Randi secara utuh menjelaskan refleksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya satu orang saya minta penjelasan dari slide 3 terkait hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Tentunya dengan menulis refleksi ini, di sini Kak Wayan, refleksi kita dapat mengurus proses pembelajaran. Ya, seperti itu. Kemudian dari refleksi kita bisa mengetahui hal-hal yang sudah baik kita lakukan, kemudian pemahaman apa yang kita sudah dapatkan, apa yang belum kita dapatkan, banyak hal-hal terkait manfaat dalam melakukan refleksi. Baik, kakak-kakak, karena waktu kita hanya 1 jam di kegiatan ini, saya lanjut dengan slide berikut. Nampak kakak? Sudah nampak? Nampak, Kak. Nampak Oke. kakak, nampak. Oke, Nampak, makasih Pak, nampak. kakak-kakak. Oke, makasih kakak-kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak akan pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Alhamdulillah kakak-kakak sudah mampu memahami refleksi dan tentunya hubungan dengan keberpihakan pada murid. Refleksi yang kakak-kakak lakukan hari ini sudah menyampaikan, sudah menuliskan, itu luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Kawayan, Karandi, kemudian kakak-kakak di dalam menuliskan Jambor, saya lihat sudah luar biasa pemahaman kakak-kakak. Selanjutnya saya butuh satu orang untuk menyimpulkan proses virtual kita, belajar kita pada sore hari ini. Silakan kakak-kakak menyimpulkan kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan satu orang. Siapa yang menjadi relawan untuk menyampaikan? Oke, Kak Ikram bisa menyimpulkan materi kita hari ini, kegiatan kita. Saya persilakan Kak Ikram. Oke, baik Mbak, terima kasih. Mungkin kesimpulan pada sesi kita pada pertemuan kali ini, mungkin bagaimana kita sebagai seorang guru PJOK harus mampu memahami konsep yang kita sudah pelajari di setiap modul dan pentingnya melakukan refleksi di dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Ikram dari apa yang telah disimpulkan tadi, memberikan penguatan kepada kita semua. Ternyata dengan melakukan refleksi, kita mampu melihat hal-hal yang mungkin akan kita perbaiki. Dari pengalaman itu ada hal-hal yang kurang kita lakukan, mungkin yang melakukan refleksi akan lebih memaksimalkan lagi apa yang akan kita harus lakukan. Demikian kakak-kakak, sebelum saya tutup ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pertama tentunya kakak-kakak sebelum tanggal 20 sebagaimana penugasan lalu silakan membuat video pembelajaran kakak-kakak beserta RPP-nya atau modul ajarnya terkait pembelajaran yang akan kakak lakukan tanpa diedit ya kakak, tanpa diedit minimal 30
menit durasinya. Takutnya nanti kakak-kakak kalau lambat melakukan merekam video yang kakak-kakak akan lalui dalam melakukan praktek mengajar. Praktek mengajar ini nanti video yang kakak unggah nanti menjadi evaluasi kita bersama saat luring. Insya Allah luring kita selama 7 hari kegiatan kita akan langsung kita akan praktekkan hal-hal yang selama ini sudah kita lalui. Kemudian termasuk video-video itu nanti akan kita lihat satu-satu, bahas satu-satu, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, di mana dampak baiknya, di mana dampak tidak baiknya, seperti itu. Sehingga kakak-kakak kalau ada waktu silakan melakukan perekaman video saat kakak-kakak praktek di lapangan. Tentunya dengan melihat karakteristik siswa, dengan melihat kebutuhan peserta didik melalui proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya sampaikan 30 menit minimal durasinya tanpa diedit, dan usahakan suara jelas, instruksi yang kakak sampaikan jelas. Kemudian yang kedua, saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada kakak-kakak karena hari ini telah melalui proses pembelajaran dengan melakukan refleksi yang telah dilalui, dan pemahaman kakak-kakak terkait refleksi yang kakak-kakak sudah sampaikan melalui Jamboard dan apa yang telah disampaikan tadi, itu sudah menunjukkan bahwa kakak-kakak mulai memahami dengan melihat presentasi sangat cukup tinggi pemahaman kakak-kakak terkait refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan. Selanjutnya saya menyampaikan kakak-kakak dicicil-cicil lah itu tugas-tugas. Kalau tidak ada aktivitas malam, dicicil-cicil. Tidak lama juga itu. Tidak lama itu. Dia cuma 1 hari satu tugas. Siap. Walaupun Siap. walaupun besar hati saya memberikan nilai kepada Kak Rani 100, tapi kalau sudah lambat waktunya mengurangi juga itu, kasihan nilai itu. Pengaruh lampu mati Itulah kita kondisi di Morowali. Merata saya lihat ini, biar di Bungku Tengah juga mati-mati lampu. Apalagi Bumi Raya dengan Berita Pondok. Oke kakak-kakak, tetap dipertahankan keaktifan kakak-kakak karena saya bangga dengan kakak-kakak karena luar biasa keaktifan kakak-kakak. Insya Allah kakak-kakak akan mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Baik kakak-kakak, cukup jumpa kita hari ini. Kita lanjut dengan kegiatan asinkronus. Silakan belajar. Silakan Kak Wayan, apa yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada Kak Wayan ya, soalnya angkat tangan. Baik kakak-kakak, silakan kakak-kakak berkolaborasi di dalam grup sambil bertanya, tukar pikiran terkait tugas-tugas yang kakak lakukan, dan insya Allah kakak-kakak akan sukses selalu untuk bagaimana mengembangkan guru mapel PJOK sehingga kakak lebih hebat lagi untuk proses pembelajaran dalam melihat kebutuhan peserta didik. Silakan Kak Dewa, sebelum saya tutup saya persilakan. Ya kakak, terima kasih atas waktunya. Ini mungkin sedikit saya tanyakan Kak, mengenai video pembelajaran, mungkin ada panduannya berapa menit ininya, kegiatan inti, berapa menit pembukaan dan lain sebagainya. Mungkin ada panduan seperti itu Pak, atau bagaimana? Atau berdasarkan modul ajar aja? Baik kakak-kakak juga nanti bisa melihat rubrik penilaiannya mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. Pendahuluan tentunya kakak-kakak sudah akan ketahui apa yang akan dilakukan. Kemudian di kegiatan inti apa yang kakak lakukan, kemudian di penutup apa yang kakak lakukan. Sebagai informasi kakak-kakak silakan mengunjungi juga YouTube
YouTube banyak di YouTube itu. Tugas-tugas saya juga, namun saya sudah lupa apa link YouTube saya itu, Ram Channelku kayaknya, Ram Channelku. Ada video-video pembelajaran. Jangan lupa subscribe. Di situ kalau kakak melihat nanti banyak di YouTube, oh ternyata pembelajaran PJOK seperti ini. Usahakan kakak aktivitas itu ndak harus berhenti paling lama 15 detik. Kalau lihat daripada itu anak-anak tidak beraktivitas, berarti itu bukan proses pembelajaran. Nah, ini saya sudah sampaikan. Kan selama ini kita menunggu giliran setengah jam baru menunggu giliran baru melakukan aktivitas. Usahakan kalau memang tidak melakukan, tapi ada aktivitas lain yang dilakukan, misalnya melakukan pengamatan apa semua. Silakan memilih metode apa yang kakak inginkan, seperti itu. Saya pikir ini hanya merupakan sebagai pemahaman awal. Nanti pada saat tatap luring nanti akan kakak lebih memahami lagi kalau kita sudah bahas mulai penghalusan, misalnya Kak Dewa ada hal yang dipraktekkan, praktek awal misalnya anak-anak melakukan sesuatu hal, tapi menurut Kak Dewa ada yang kurang. Kekurangannya itu bagaimana penghalusan, pembetulan dari gerakan, itu namanya penghalusan. Makanya di situ kita melihat secara seksama memang hal-hal yang perlu dilakukan, termasuk refleksi yang kakak lakukan dari pembelajaran, termasuk denyut nadi itu sebelum melakukan aktivitas. Pokoknya apa yang kakak sudah pahami, praktekkan. Mengenai benar dan salahnya urusan di belakang, nanti kita akan bahas sama-sama saat luring. Begitu kakak ya, silakan berjalan dengan normal saja, secara natural, tidak usah ada beban bahwa saya harus seperti ini, tidak usah, bukan itu kita lihat, tapi nanti akan sama-sama kita evaluasi bersama, seperti itu. Tidak usah takut, pokoknya percaya diri, pasti bisa. Tidak usah bilang salah, benar, tidak usah, nanti kita akan sama-sama evaluasi sama-sama saat luring. Baik kakak-kakak, terima kasih, cukup jumpa kita hari ini sudah lebih setengah jam kita lebih ini ya, karena memang asik materinya hari ini. Baik kakak, saya sebagai fasilitator menyampaikan permohonan maaf bila dalam hal ini ada kekeliruan, kekhilafan. Lewat kesempatan ini mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, kita foto bareng sebagai kenang-kenangan bahwa hari ini kita sudah melakukan tatap maya. Silakan open kamera. 3, jangan lupa absennya kakak. 2, 1. Iya Kak Rahmat, iya. Ya, makasih Taulah kakak hari ini 3 orang tidak hadir, saya laporkan. 1 kegiatan pramuka, Kak Febri, kemudian Kak Iqmal ini orang yang rajin kakak, tapi tiba-tiba tidak ada muncul, padahal rajin ikut kegiatan. Kemudian dengan Kak Nurdiana, Kak Sugiarto. Kak Nurdiana ini juga baru hari ini di absen. Mohon dipertegas lagi kakak Fasil bahwa mereka sudah disurati ke pihak dinas dan dinas akan menyampaikan ke kepala sekolah. Karena ini betul-betul diharapkan kehadirannya. Makasih ya kakak. Oke, makasih kakaknya. Jadi kakak sudah dengar ya dari BGP, pemantau Kak Rahmat dari BGP Sulawesi Tengah. Lantaran ini urusan program ini program nasional sebagai tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam hal ini BGP melalui Kemendikbud dipercayakan oleh BGP untuk mengevaluasi kegiatan ini, tentunya dengan melakukan pemantauan. Dari aktivitas kakak-kakak akan nampak kakak-kakak yang aktif atau tidak. Kakak-kakak yang hari ini yang sekarang ini berada alhamdulillah aman, tidak akan disurati ke sekolah melalui dinas, itu tidak dapat teguran. Ini suatu kehormatan juga kakak-kakak menjaga harga diri sekolah dan kepala sekolah, sehingga nanti alhamdulillah kegiatan ini akan terus dipantau, sehingga setiap tatap maya akan ada pemantau untuk melihat, sehingga dari kegiatan pemantauan ini akan dilaporkan keaktifan kakak-kakak. Dan alhamdulillah kakak-kakak yang hari ini tidak berdampak, namun bukan berarti kakak tidak lebih giat lagi. Luar biasa kakak hari ini, dipertahankan keaktifan kakak ya. Oke, seperti itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Goodbye. How are you? Keluar di